Cek. Baik, Tuan Puan semuanya, mari kita mulai Zoom sosialisasi Master Trainer TJATH dengan calon peserta offline Malaysia. Boleh bagi Tuan Puan semua yang bisa on kamera, boleh di on cam-kan terlebih dahulu kameranya. Dan untuk mic-nya mohon untuk dimatikan ya, Tuan Puan semuanya. Baik, kita mulai acaranya sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa di Zoom sosialisasi Master Trainer TJATH dengan calon peserta offline di Malaysia. Ini semuanya peserta offline Malaysia. Alhamdulillah, sekarang kita melaksanakan nanti pelatihan di Malaysia ya. Yang terhormat kepada trainer kita nanti di Malaysia, Gus Alam. Apa kabar Gus Alam? Alhamdulillah baik, baik, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang terhormat juga Ustadz Aziz dari trainer dari pusat. Apa kabar Kang Aziz? Alhamdulillah, bikhair, bikhair. Alhamdulillah. Dan apa kabar juga bagi tuan puan semuanya yang berada di Zoom hari ini, yang berada di Malaysia? Apa kabar tuan puan semua? Alhamdulillah kabar baik di sini. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Semangat ya Tuan Ya. Puan mengikuti Zoom sosialisasi master ini sampai akhir. Kita adakan Zoom sosialisasi master ini yaitu waktunya 1 jam. Nanti itu akan ada beberapa sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi, trainer, dan juga pemaparan testimoni dari trainer kita nanti, yaitu Gus Alam, dan ada beberapa testimoni dari trainer kita, yaitu trainer di pusat, yaitu Kang Aziz, dan nanti Tuan Puan semuanya akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska, perwakilan admin pusat, admin Indonesia, yang akan menemani Tuan Puan semua di acara Zoom sosialisasi master ini, dan saya juga ditemani oleh rekan saya, admin Anissa, yang akan membersamai Tuan Puan semuanya di Zoom kali ini. Baik, Tuan Puan semua, langsung saja kita mulai Zoom sosialisasi master ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. langsung saja kita mulai kepada Gus Alam. Kami persilahkan untuk memberikan testimoni pengalaman mengenai pelatihan TJATH. Kita sambut Gus Alam. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Mursyid Am TJATH Abuya Haji Kemal Faisal Farid. Juga ada trainer pusat Ustadz Abdul Aziz, ada ya? Ada, masih Hadir, muda. hadir, insyaallah. Iya. Juga ada Tesiska ya, yang menemani saya malam ini. Juga ada Tenisa dan semuanya termasuk tuan dan puan semua dari Malaysia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu TJATH ini. Dan mudah-mudahan ilmu nanti yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah dan menjadi wasilah kesembuhan bagi yang lain. Ini kalau saya ngomong begini paham apa enggak ini teman-teman dari Malaysia ini? Gimana, paham ya? Ya, paham, paham. Paham ya, oke siap. Ya enggak jauh-jauh beda Indonesia dengan Malaysia. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan dalam majelis ilmu. Tentunya ini adalah ilmu yang fardu kifayah sebenarnya. Karena ini termasuk bagian daripada ilmu kedokteran. Hanya saja memang sedikit berbeda, bukan sedikit, memang berbeda dengan kedokteran modern. Tapi ini bagian daripada ilmu kedokteran juga. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari, apa yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu TJATH itu semuanya menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. Saudara-saudaraku semuanya, para tuan dan puan semuanya, ketika berbicara tentang TJATH, TJA itu totok jari alif. Nah, totok jari alif itu ya namanya jari, ya pakai jari. Cuma alif. Ini TJA itu hanya menggunakan satu jari, yaitu yaitu jari telunjuk saja. Nah, totok jari alif ini lebih khusus kepada penyakit medis seperti paru-paru, seperti GERD, prostat dan lain sebagainya. TJA itu lebih fokus kepada penyakit medis. TJA itu. Nanti akan diajarkan bagaimana menangani berbagai macam penyakit medis nanti. Akan diajarkan dan insya Allah tuan-puan itu akan bisa di tempat pelatihan. Jadi biasanya waktu pelatihan itu sudah bisa langsung di tempat. Nanti akan dirasa sendiri bagaimana bisa untuk melakukan TJA, itu totok jari alif. Kalau TH itu adalah transcendental hypnosis. Nah, ini yang sering ditanyakan. Apa sih maksud transcendental hypnosis? Kalau kita berbicara dua kata, ada transcendental, ada hipnosis. Kalau transcendental itu kan sesuatu yang melampaui batas pengalaman biasa. Yang melampaui batas pemahaman indrawi. Itu transcendental. Hipnosis kondisi di mana mental seseorang itu menjadi fokus, tenang, rileks, dan gampang menerima sugesti. Akan Mohon Suaranya Gus. Alam, suaranya itu ke mute. sah. ah, ya, terdengar suara ya, terdengar. Ya, baik, kita lanjutkan. Tentunya ketika berbicara tentang transcendental hypnosis di TJATH ini berbeda dengan hipnosis pada umumnya. Kebetulan saya juga praktisi hipnosis. Saya juga aktif di mesmerism. Itu berbeda ini nanti, sangat berbeda, jauh perbedaannya tentunya. Kalau transcendental hypnosis atau TH yang nanti kita pelajari ini lebih fokus pada penanganan non medis. Nanti bagaimana cara untuk mengobati kesurupan dengan sekali 1 detik? Bagaimana memperlihatkan penyakit kepada pasien bentuknya, bahkan bentuk sihirnya sampai apa, itu akan ketahuan nanti diperlihatkan. Nanti bisa, nanti teknik yang diajarkan. Bagaimana nanti membuat yang mengganggu jin tersebut atau santet atau yang namanya sihir itu bisa kita hipnosis dengan cara kita katakan panas, kita katakan dingin, dia akan kepanasan dan kedinginan. Nanti itu kan ada diajarkan. Ini TH. Walaupun nanti juga ada pelajaran yang unik, yaitu namanya terapi pakai ranting. Ini pengalaman pribadi ini. Asalnya itu sebenarnya adalah untuk mengobati patah tulang. Jadi ranting yang kita pegang bukan tulangnya. Itu insya Allah bisa nyambung nanti itu tulangnya. Nah, atau bisa untuk nangani model saraf kejepit. Tetapi setelah saya sering melakukan terapi dengan ranting, yaitu sangkal putung ranting, ternyata bukan hanya untuk medis. Sangat bagus untuk non medis. Saya pernah menangani orang di mana kena gangguan jin Jepang, saya pakai ranting itu, teriak tidak dia kesakitan. Beberapa kali ada orang yang punya khodam, saya pakai ranting. Gak sesentuh orangnya, teriak-teriak kesakitan. Ini luar biasa, nanti akan diajarkan bagaimana menggunakan ranting itu nanti bisa untuk patah tulang, bisa untuk masalah urat saraf, tapi juga bisa untuk non medis. Ini sangat unik sekali. Nanti akan dipraktekkan nanti. Insya Allah semuanya pada bisa. Nah, ada juga nanti yang ada namanya tepuk sholat. Tepuk sholat itu nanti untuk penyakit apa itu? Penyakit psikis, lebih kepada kejiwaan. Dan kebetulan saya sering sekali menangani itu dengan tepuk sholat. Nanti titik-titik sholat yang kita pakai.
Dan nanti akan diajarkan. Insya Allah sangat membantu sekali bagi orang-orang yang terganggu kejiwaan. Bahkan rata-rata kalau baru biasa-biasa aja 98% itu sekali terapi langsung sembuh. Tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di TJATH nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang unik yang memang mungkin selama ini belum kita ketahui, tapi nanti akan diajarkan bagaimana menangani penyakit medis, psikis dengan tersenyum saja. Nah, bahkan non medis itu juga dengan tersenyum, dengan santai. Kalau saya nangani itu sambil eh, ketawa senyum itu. Belum lama ada pasien dari Yogyakarta, rupanya kena sihir pelet, di mana dia gandrung dengan wanita, padahal dia sudah punya istri. Itu saya pakai ranting. Dan ternyata dari mulutnya, dari hidungnya itu keluar darah. Dia teriak-teriak, kesakitan. Ini luar biasa. Masya Allah, nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa yang nanti akan kita pelajari. Ada yang bertanya, apakah TJATH itu pakai mantra, pakai isian, atau booster energi? Yang sering ditanyakan kan begitu sama peserta. Pertama, di TJATH tidak ada mantra tertentu. Tidak ada mantra tertentu, nggak diajarkan mantra. Tidak diajarkan wirid tertentu, puasa tertentu tidak diajarkan. Tidak diajarkan pengisian ilmu, pengaktifan energi nggak ada. Tidak diajarkan booster energi tidak ada, nggak ada. Sama sekali tidak ada. Ya biasa-biasa aja. Tapi Masya Allah, ketajriban yang luar biasa. Saya betul-betul merasakan, kebetulan saya juga pernah aktif di pengobatan yang pakai aktivasi, pakai booster energi, gitu loh. Bahkan saya dulu juga ada pengisian, tapi ternyata TJATH ini luar biasa nanti. Nggak ada pengisian, nggak ada pakai khodam, nggak ada mantra tertentu, nggak ada puasa tertentu, tapi sangat manjurnya luar biasa. Dan menurut pemantauan saya, pelatihan-pelatihan wabil khusus di Indonesia yang paling banyak peminatnya ketika mengadakan pelatihan itu ya TJATH itu 40-50 biasa. Kalau biasanya yang lain itu kadang 1-2, paling banyak 5. Tapi TJATH ini luar biasa, peminatnya itu luar biasa. Dan TJATH ini testimoni paling banyak se-Indonesia. Menurut pengamatan saya, karena juga saya aktif di grup-grup yang lain. Ya, di tempat pengobatan, cara pengobatan yang lain, itu ternyata wallahu a'lam jarang yang testimoni. Jarang yang memberikan kabar bagaimana hasil daripada ilmu tersebut dalam menangani pasien. Jarang sekali. Kalau di TDTH itu tiap hari ada yang memberi kabar. Tiap hari ada yang testimoni. Tiap hari ada yang memberikan berita. Oh, saya melakukan begini terhadap penyakit ini dan alhamdulillah sembuh. Bahkan sering terjadi sekali terapi sembuh. Ini luar biasa. Ini tanpa kita meremehkan ilmu terapi yang lain, enggak. Karena saya juga termasuk orang yang pernah aktif di tempat lain. Jadi pengamatan saya, TJATH itu paling banyak diminati ketika pelatihan dan paling banyak hasilnya testimoni dari peserta itu. Yang sering terjadi bahkan ketika pas latihan itu sudah merasakan hasilnya. Banyak. Dan nanti waktu pelatihan nanti akan ada pasangan-pasangan saling menterapi. Itu nanti akan dilatih di situ. Nah biasanya itu langsung merasakan itu efeknya itu. Ini luar biasa pengalaman saya. Ketika nanti praktek toto jari alif itu biasa. Ada yang kena asam lambung langsung ada perubahan. Ada yang kepalanya berat langsung ada perubahan. Ada yang sesak nafas langsung ada perubahan. Itu nanti sesama teman itu. Nanti akan ada. Kadang kemarin juga belum lama waktu di Jakarta itu pakai terapi ranting, pakai terapi ala massal. Jadi banyak yang saya suruh untuk praktek langsung bersama-sama beberapa orang. Saya pandu. Ternyata ada yang merasakan panas, kesemutan. Tadinya kakinya nggak bisa ditekuk jadi bisa ditekuk. Tadinya susah duduk jadi enak duduk. Itu langsung
di tempat itu, nggak pakai nunggu kapan. Ini luar biasa. Jadi nanti akan ada praktek-praktek massal nanti, dan nanti akan insya Allah akan langsung merasakan efek daripada ilmu tersebut. Nggak pakai nunggu kapan. Jadi waktu latihan itu biasanya langsung bisa. Pulang langsung menerima pasien silahkan saja. Dan alhamdulillah yang saya isi rata-rata waktu di tempat itu sudah bisa. Nah, waktu di tempat itu sudah bisa dan merasakan. Bahkan beberapa orang yang tadinya nggak bisa makan nangka itu, begitu saya terapi, namanya Toto Hara, kemudian dilanjutkan di rumah, Masya Allah sekarang bebas makan nangka itu nggak ada nggak ada efeknya, artinya enak saja makan nangka. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa nanti akan dirasa. Bagaimana ada orang yang susah jalan, begitu selesai diterapi langsung. Itu di tempat waktu latihan itu sesama teman-temannya itu. Dan nanti akan ada nanti kita di Malaysia juga seperti itu, nanti ada praktek bersama. Jadi nanti TJATH itu kita sedikit membahas teori, sangat sedikit sekali, tapi praktek langsung. Jadi semuanya harus praktek. Bukan hanya satu dua, semuanya harus praktek. Dan nanti insya Allah bisa di tempat. Nggak pakai nunggu lama. Nah, mungkin berbeda dengan ilmu terapi yang lain, ada yang butuh berbulan-bulan untuk melatihnya, untuk mengaktifkan energinya, untuk booster energi, untuk memicu energinya supaya kuat. Gitu. Butuh berbulan-bulan, butuh waktu lama. Tapi kalau TJATH ini, insya Allah di tempat itu langsung merasakan manfaatnya, langsung bisa. Jadi jangan pakai nunggu kapan bisanya. Ini kan sering sering ada pertanyaan di calon peserta, kapan itu bisanya, apa langsung bisa? Insya Allah langsung bisa. Insya Allah, walaupun tidak 100% tentunya. Karena materinya kan banyak. Jadi begitu dipraktekkan langsung bisa. Dan biasanya langsung merasakan manfaatnya itu. Nanti kita lihat nanti, dan insya Allah sama. Di Indonesia dan Malaysia akan sama gitu. Karena ilmunya juga sama. Insya Allah semuanya akan menjadi wasilah kesembuhan bagi yang lain. Ya, ini sedikit mungkin nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya. Testimoni saya itu banyak banget kalau diucapkan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan supaya lebih fokus, silakan. Monggo, Teh Siska dipandu. Baik, terima kasih Gus Alam atas testimoni dan pemaparannya. Wah, sangat luar biasa sekali pengalaman Gus Alam ini. Selanjutnya kita sambut Ustadz Aziz. Silakan untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan testimoni serta pengenalan lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa billahi taufiq wal hidayah. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, yang kami hormati guru besar TJATH yakni Kiai Haji Kemal Faisal Perik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati juga guru kami Gus Alam. Mudah-mudahan beliau pun juga mendapatkan senantiasa berada dalam kesehatan, keafiatan. Amin. Dan tak lupa yang hormati juga rekan di pusat Teh Nisa dan juga Teh Siska. Selama ini beliau yang membantu ya Puan dan Tuan semua dalam melaksanakan pembelajaran ataupun yang ingin melakukan pembelajaran TJATH. Dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan untuk para Puan dan Tuan, mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan saya nama lengkap Abdul Aziz Afandi ya. Saya sendiri ditugaskan untuk menangani pasien-pasien di pusat ya, dan pun juga alhamdulillah suka diamanahi untuk menjadi trainer ya di pusat. Baik, berbicara tentang TJATH, totok jari alif ya, totok jari alif. Tadi sempat disinggung masalah totok jari alif itu adalah telunjuk kita. Tapi kalau misalkan kita membahas alif, ya alif itu kan alif huruf hijaiyah. Yang huruf hijaiyah ini, alif itu tidak bisa disandarkan kepada huruf yang lain. Ya, alif itu tidak bisa disandarkan kepada huruf-huruf yang lain. Akan tetapi huruf-huruf yang lain tuh ya, huruf-huruf yang lain ba sampai huruf ya itu membutuhkan kepada adanya alif. Begitupun juga dalam keilmuan totok jari alif ini adalah simbol kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibilang ilmu totok jari alif itu adalah ilmu tauhid. Ya. Karena kesembuhan wa idza maridtu fahuwa yashfin adalah kesembuhan itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam prosesi treatment ataupun juga penanganan, cara menangani penyakit medis, non medis dan juga psikis, kita tidak mempunyai percaya kepada diri, akan tetapi kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Insya Allah, kalau kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasien-pasien yang kita hadapi, asalkan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit apapun atas izin Allah akan ada ketajriban di dalamnya. Mujarab, insya Allah. Asalkan kita yakin, ya, catatannya harus benar-benar yakin atas kekuasaan yang Allah berikan kepada hamba. Baik. Dan kalau berbicara tentang testimoni, alhamdulillah, ya alhamdulillah banyak sekali testimoni yang kalau misalkan diutarakan pada kesempatan ini maka tidak akan cukup waktunya ya. Tapi akan saya sedikit saja memaparkan testimoni yang bagaimana caranya menangani penyakit medis ya. Subhanallah, alhamdulillah. Banyak sekali manfaat bagi diri maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalaulah puan tuan Allah menghadirkan satu orang pasien ataupun kita melihat pasien itu merasakan kesakitan, insya Allah kalau misalkan kita membantunya pasti akan ada perubahan ya dalam sakitnya. Dari berbagai macam penyakit, mau ringan maupun juga berat, insya Allah dengan totok jari alif bisa ditangani. Bisa kami ikhtiarkan, bisa kami memaksimalkan ikhtiar ini. Dan ikhtiar pun juga kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang ingin menjadi kaya, maka tidak akan begitu saja kekayaan itu dapat menghampiri. Begitupun juga sakit. Sakit itu kalau misalkan kita diam saja duduk gitu ya, tidak akan ada kesempurnaan dalam penyembuhannya. Ya meskipun bisa saja sembuh, ya kita harus juga berikhtiar untuk mencari bagaimana caranya supaya kita prosesi penyembuhan pada diri sendiri ataupun kepada orang lain bisa untuk memaksimalkan. Baik Bapak, Puan dan Tuan ya, mohon maaf. Kalau di sini Bapak dan Ibu ya, kalau Indonesia. Kalau di sana Puan dan Tuan ya, mohon maaf. Itu tadi sempat dibahas mengenai penanganan non medis. Apapun hanya dengan satu jari ini, Puan dan Tuan bisa mengobati berbagai macam cara. Ya, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ya, dengan satu ini.
mau penyakitnya kepala, vertigo ya, itu bisa dengan satu jari ini. Mau penyakitnya yang ada di dalam dada, paru, jantung dan lain sebagainya, sesak napas dan lain sebagainya, hanya dengan satu jari ini. Penyakit yang ada dalam perut, apa itu? Lambung, asam lambung, berbagai penyakit yang ada dalam organ tubuh perut ini, insya Allah dengan satu jari ini, totok jari alif, insya Allah akan ada ketajriban di dalamnya. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali yang merasakan manfaatnya pasien-pasien yang datang ke pusat ingin berobat. Alhamdulillah, yang awal datangnya pakai tongkat sudah tidak pakai tongkat lagi, yang stroke dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan totok jari alif mereka merasakan manfaatnya. Jadi jangan ragu lagi, insya Allah. Ntar Gus Allah memberikan materi-materi yang sangat luar biasa. Ya, kemarin tuh di Bandung mengadakan tanggal 25 ya. Ya basicnya tidak ada sebagai terapis, basicnya tidak sebagai terapis ya yang suka mengobati. Tapi beliau ketika sudah mempelajari ataupun mengikuti pelatihan totok jari alif ini langsung dipraktekkan kepada orang lain, Masya Allah, Subhanallah, mereka merasakan manfaatnya. Yang psikis dia sendiri yang testimoni, bahkan kita pun tidak meminta testimoni itu, tapi dia sendiri yang melakukan testimoni. Alhamdulillah kemarin saya melakukan pengobatan kepada saudara saya. Alhamdulillah dengan totok jari alif, Masya Allah, Subhanallah, banyak ketajriban di dalamnya. Terus juga ntar diajarkan hanya dengan usapan saja, bagian-bagian yang frozen shoulder, yang tidak bisa diangkat tangan, ya, itu hanya dengan usapan saja. Kita mengusap, betul-betul mengusap tanpa kita tekan, kita usap-usap saja di bagian yang sakitnya itu, insya Allah mereka akan merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Itu langsung di tempat, ya, itu langsung di tempat merasakan perubahannya. Ada juga yang menggunakan tadi ranting ya, sangkal putung ala master. Apalagi ketika dihadapkan dengan pasien-pasien non medis ya, pasien-pasien non medis. Itu sangatlah mudah. Kalau saya dulu belajar ruqyah itu ya, belajar ruqyah kepada orang yang kesurupan itu, saya suka baca-baca ayat kursi, baca apapun itu ya, saya suka baca itu dulu sebelum belajar totok jari alif. Ketika masuk totok jari alif, yang kesurupan tuh hanya 1 detik, ya, hanya 1 detik saja, ya, sadar, langsung sadar, insya Allah. Tapi ada tekniknya itu ya kita harus mengikuti pelatihan. Nah, kalau misalkan sudah menerima ijazah keilmuan ini, insya Allah ya, berbagai penyakit non medis, mau santet, guna-guna, sihir dan lain sebagainya, insya Allah dengan wasilah totok jari alif dan transcendental hypnosis itu akan mudah, insya Allah itu akan terasa mudah. Nah, baik Bapak ataupun Puan dan Puan yang kami hormati, banyak sekali testimoni-testimoni yang saya ingin sekali memaparkan, namun berhubung kami waktu pun juga ya terbatas ya, jadi insya Allah ya, ntar Puan dan Tuan akan diajarkan diagnosa ya, supaya apa, diagnosa itu penting ya, sebelum kita melakukan pengobatan kepada orang lain, kita harus melakukan diagnosa dulu. Apakah ini pasien ini termasuk penyakit medis ya, apakah pasien ini adalah penyakitnya non medis, ataupun juga pasien ini adalah pasiennya itu penyakitnya adalah penyakit psikis. Treatment ketiga penyakit ini berbeda ya, treatment ketiga penyakit ini berbeda caranya ya, cara penanggulangan ataupun cara penanganannya ya. Kalau medis dengan totok jari alif, kalau non medis dengan TH, transcendental hypnosis ya. Kalau psikis itu dengan cara tepuk sholat. Bagaimana ingin tahu? Makanya insya Allah kita sama-sama akan belajar
bagaimana cara menangani penyakit-penyakit itu supaya juga insya Allah mereka mendapatkan manfaat ataupun mereka mendapatkan kesehatan yang tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada 20 menit lagi, saya cukupkan dulu untuk sementara waktu. Boleh silahkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu penasaran, rasa penasaran itu insya Allah kami akan bantu jawab ya bersama Gus Alam dan juga saya. Mungkin cukup dulu sekian dari kami. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab saja ya. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aziz atas pemaparannya dan terima kasih juga kepada Gus Alam atas pemaparannya. Tuan puan semua, alhamdulillah kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi tuan dan puan semua yang ingin bertanya kepada para trainer. Ini boleh silahkan untuk on mic ya, tuan puan semua, atau boleh di chat juga. Boleh silahkan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini siapa ini? Boleh. Mungkin ini Puan Puan Norilah ini di sini. Puan Norilah, silakan ada yang ingin ditanyakan atau yang lainnya, tuan puan yang lainnya boleh. Silakan bertanya sebanyak mungkin sebelum nantinya pelatihan secara langsung ya pada hari Sabtu nanti. Boleh, jika ada yang kurang paham mengenai pelatihan-pelatihan atau ingin testimoni apa untuk mengobati apa, begitu. Boleh silakan tuan puan semua di on mic-kan ya, atau boleh di chat. Ayo. Silahkan barangkali dari Tuan Basri, Tuan Muhammad Isma, Muhammad Yusuf, dan tuan-puan lainnya barangkali silahkan bisa on mic jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, Assalamualaikum. Silahkan. Dengar? Terdengar Dengar? Tuan Basri, silahkan. Assalamualaikum, saya Basri. Mau tanya, adakah benda yang cara kita mengubat tu dia boleh kesan medis dan non-medis kan? Maksud dia dengan satu cara kita boleh dapat kesan lah penyakit tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mungkin untuk diagnosa ya, Tuan Basri ya? Iya, sebab dengan ada Diagnosa. yang saya tahu melalui energi kita boleh rawat tu non-medis ataupun dengan totok jari pun kita boleh dapat punca masalah tu. Atau bagaimana? Itu sih. Baik. Boleh faham? Insya Allah paham. Kita coba jelaskan dulu ya. Boleh dibantu barangkali mungkin oleh Master Trainer Pusat, yaitu Master Ustadz Abdul Aziz. Silahkan. Boleh. Yang mungkin yang dimaksud adalah diagnosa. Bagaimana apakah kita mengetahui penyakit itu adalah penyakit medis, apakah dia penyakitnya penyakit non medis ataupun juga penyakitnya penyakit psikis ya, mental. Nah, Iya, betul. itu akan diketahui secara langsung di tempat akan mengetahui diagnosa itu ketika kita sudah melakukan diagnosa. Ada beberapa diagnosa supaya mengetahui bagaimana caranya mengetahui pasien itu adalah benar-benar penyakitnya non medis. Bisa menggunakan air ya, dengan media air ini kita tunjukkan ke dalam air ini yang rasa air itu sama sekali tidak ada rasa ya, seperti halnya air biasa saja. Ketika kita menggunakan media air ini, terus air ini diminumkan kepada pasien non medis itu, maka air ini akan berubah rasa. Itu non medis ya. Bisa kita juga untuk menghadirkan penyakit non medis ya.
bukan juga menghadirkan, bahkan kita bisa menampakkan penyakitnya, sumber penyakit yang ada dalam tubuh pasien non-medis ini. Bisa dilihatkan pada dalam mata terbuka ataupun juga mata tertutup. Kalau mata terbuka, coba lihat ataupun telapak tangan dilihat, dihadirkan sumber penyakitnya, maka ini akan terlihat di telapak tangan itu. Kalaupun juga bisa melihat kepada tembok, ya, pada dinding. Suruh pasien untuk melihat kepada dinding, maka kita perintahkan menghadirkan penyakit yang ada dalam dinding ini. Maka kalau misalkan ada penyakit non medisnya, pasti akan terlihat. Bahkan kemarin saya mempunyai pasien non medis. Ketika saya hadirkan di tembok, ia merasakan ketakutan karena ada sosok makhluk yang sangat mengerikan. Ya betul, itu yang senantiasa mengganggu diri saya. Ya, sampai-sampai ketakutan, ya. Terlihatlah sangat jelas. Ya, itu non medis. Kalau misalkan banyak diagnosa, ya, banyak diagnosanya bisa mengetahui apakah medis, non medis ataupun juga psikis. Beberapa metode banyak sekali. Ada yang dihadirkan, ya, dengan tangan seperti ini ataupun juga memijat kelingking dan lain sebagainya, ya, itu akan bisa terlihat jelas untuk penyakit non medis. Kalau penyakit medis itu tidak akan ada rasanya kalau misalkan kita menggunakan media air, ya. Kalau misalkan tidak ada rasa pahit dan lain sebagainya, itu pertanda bukan penyakit non medis, berarti itu pertanda penyakitnya penyakit psikis. Ya, itu tandanya. Ntar insya Allah Gus Alam yang akan menjelaskan, ya, bagaimana caranya. Banyak sekali soalnya metode-metodenya ini. Metode-metode diagnosa ini banyak sekali. Ada yang kita lihatkan matanya, maka matanya akan terbakar dan lain sebagainya. Ada menggunakan tangan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalaulah penyakitnya psikis, itu akan bisa dengan cara diagnosa dialog mimpi, ya, dialog mimpi, ataupun juga bisa menggunakan air ini, ya. Ini media, ya. Media dengan metode air ini akan mengetahui, ya, apakah pasien ini penyakit medis, non medis, itu ada ciri-cirinya. Nah, itu akan dipaparkan ketika puan dan tuan mengikuti pelatihan, ya. Maka jangan dilewatkan pelatihan ini. Insya Allah akan secara gamblang, ya, akan secara memahami bagaimana ini orang ini mengidap penyakit medis, non medis ataupun juga psikis. Jadi ketika kita sudah mengetahui diagnosa itu, maka treatment kita tidak akan salah, ya. Treatment ataupun penanganannya tidak akan salah karena kita sudah mendiagnosa, gitu. Dan pun juga kalau misalkan berbicara booster dan lain sebagainya, kita tidak perlu boosteran pengaktifan dan lain sebagainya. Kita mengandalkan ilmu ketauhidan kita kepada Allah. Cukup, ya. Tidak pengisian, tidak wirid dan lain sebagainya, apalagi khodam dan lain sebagainya, tidak. Kita hanya kepasrahan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mungkin cukup sekian jawaban dari kami. Baik, terima kasih banyak Ustadz Aziz. Mohon maaf sebelumnya Tuan dan Puan, barangkali ada yang kurang paham karena kami tidak terlalu pandai bercakap Malaysia atau Melayu. Jadi maksud beliau simpelnya itu nanti di kelas itu Tuan dan Puan akan diajarkan cara mendiagnosa untuk menentukan pesakit yang datang ke kita ini sakitnya medis kah atau perubatan atau bukan perubatan atau psikologis gitu. Nanti itu ada caranya, ada namanya diagnosa mimpi, diagnosa media air, dan masih banyak lagi cara lainnya gitu. Mimpi juga itu nanti ada ciri khususnya, mana pasien yang sakitnya psikis atau psikologis, mana pasien yang sakitnya bukan perubatan, dan mana yang perubatan itu ada cirinya, Puan dan Puan gitu. Baik, silakan dilanjut mungkin pertanyaan kedua, Teh Siska. Atau Tuan Basri tadi masih ada yang ingin ditanyakan? Atau Oke, sudah jelas, cukup? jelas. Sudah cukup. Jelas ya, Tapi nak tanya lagi Alhamdulillah. boleh? Baik. Nak tanya dia Baik. ada apa beza dia dengan ruqyah, dengan
untuk rawat non medis? Biasa ruqyah kena baca Al-Quran kan untuk merawat kan. Mm. Tapi ini ada bezakah dengan cara tu atau bagaimana? Itu saja. Baik, baik. Mungkin pertanyaan yang kedua boleh dibantu lagi oleh eh, Master Ustadz Aziz, silahkan. Oke, baik. Untuk penanganan non medis sebetulnya kami pun juga ada ruqyah ya. Ruqyah ini khususnya untuk penyakit medis ya, khususnya untuk penyakit medis. Dan pun juga ruqyah ini juga bisa untuk menggunakan ruqyah untuk penyakit non medis ya. Tapi dengan cara penanganan non medis yaitu dengan menggunakan TH sudah cukup ya, TH transcendental hypnosis. Jadi kita supaya kita bagaimana caranya sesimpel mungkin untuk bagaimana caranya menangani non medis ya. Kalau baca-baca, jadi kan yang kita itu kan berbeda-beda ya. Ada yang paham, ada yang hafal bacaan-bacaan Al-Quran. Orang biasa pun juga yang tidak pandai untuk membaca Al-Quran, insya Allah itu akan bisa menangani penyakit non medis ya. Kalau ia masih terbata-bata untuk melakukan bacaan-bacaan Al-Quran ya, di TJA ini disimpelkan ya, sangatlah simpel gitu, dimudahkan hanya dengan kata-kata saja. Jin, gangguan gaib, gangguan non medis itu akan merasakan kesakitan maupun merasakan ampun ya. Maka dari itu insya Allah ya, jadi ada juga ruqyah yang untuk penyakit medis itu juga kami ada punya ruqyahnya ya. Insya Allah ntar dipaparkan ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Tapi simpel kok, nggak panjang ya. Mungkin begitu jawaban lanjutannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Aziz. Jadi seperti itu Tuan Basri, dan memang di TJATH ini kita buat sesimpel mungkin, dan tekniknya ini caranya ini dikemas supaya bisa dipakai untuk umum ya Tuan dan Puan, karena di TJATH walaupun mayoritasnya Muslim, tapi tidak semua Muslim. Barangkali ada non-Muslim kan, supaya bisa ikut menerapkan juga gitu. Jadi kalau pakai TH itu umum dia, semuanya Muslim non-Muslim bisa menggunakan gitu Tuan Basri. Barangkali cukup Tuan Basri atau ada lagi? Halo Tuan Basri, gimana? Oh, okey, jelas. Terima kasihlah dengan infonya. Tidak Baik, sabar sudah nak join kursus ni. sama-sama Tuan Basri. Selamat sampai jumpa gitu ya di Kota Kinabalu nanti. Baik, berikutnya silahkan Teh Siska, pertanyaan yang kedua. Baik, Bapak Ibu semuanya, Tuan Puan semuanya. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada di kolom chat, sudah diwakili oleh Tuan Abdullah mungkin ya, tapi lebih jelasnya lagi. Ini pertanyaan dari Tuan Suhaimi, yaitu Assalamualaikum, bolehkah TJA untuk mengobati diri sendiri? Silakan untuk Gus Alam untuk memberikan jawabannya. Gus Alam, apakah masih ada? Ya, masih ada. Baik. Jadi di TJ itu lengkap, sangat lengkap, bisa untuk mengobati orang lain, juga untuk bisa self healing atau mengobati diri sendiri. Nanti ada, biasanya materinya itu lepas duhur, nanti ada materi tentang self healing, bagaimana kita mengobati diri sendiri. Nah, nanti ada beberapa cara. Itu nanti ada pernafasan juga, nanti diajarkan bagaimana pernafasan itu bisa mengobati diri sendiri. Jadi jangan sampai jadi terapi sakit-sakitan melulu.
sakit terus. Nah, gimana kita bisa mengobati orang kalau kita sakit-sakitan? Maka di TJTH itu diajarkan nanti. Insya Allah bisa diterapkan. Ya, sehingga saya kalau agak sakit langsung saya terapi diri sendiri. Nggak nyuruh orang lain. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Jangan khawatir nanti. Bahkan nanti diajarkan bagaimana ada semacam pagar gaib. Bagaimana diri kita nanti nggak kena gangguan gaib, nggak kena gangguan sihir. Bukan hanya diri kita, termasuk keluarga kita. Itu nanti ada pagar gaib namanya. Nanti untuk pagar pasien juga. Tapi ini nggak ada mistik ya, nggak ada apa-apa. Ini ada murni. Murni ada teknik dan murni adalah nanti ada bacaan yang dibaca. Dan sedikit banget caranya. Jadi nanti ada nama setelah misalnya pasien non medis, kita bisa nanti kita kasih pagar gaib. Padahal sebenarnya bukan pagar gaib. Itu supaya nanti nggak diserang lagi, nanti ada caranya. Bahkan Proteksi nanti ya. juga apa itu bisa mengobati diri sendiri. Baik itu kalau toh kita kena yang namanya apa sihir, bisa diobati. Banyak caranya nanti, insya Allah. Tentunya nggak saya paparkan saat ini ya, karena ini adalah cuma Zoom meeting. Nanti ya kalau sudah gitu nggak usah latihan kan gitu, saya paparkan banyak nanti ada banyak caranya. Insya Allah kita ketemu nanti hari Sabtu insya Allah dengan saya. Nanti dari pagi sampai sore dan insya Allah langsung bisa di tempat. Nggak usah pakai besok lagi. Jadi langsung pulang, langsung buka praktek untuk pengobatan. Silakan, diperbolehkan. Begitu. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain kali. Baik, terima kasih banyak Gus Alan untuk jawabannya atau tanggapannya, dan terima kasih juga Tuan Suhaimi untuk pertanyaannya. Sudah cukup, Pak Suhaimi, Tuan Suhaimi? Sepertinya sudah cukup ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada di room chat dari Tuan Bukhari. Assalamualaikum. Agaknya bila dan di mana sesi praktek ilmu TJA dan TH diadakan di Malaysia untuk kami menyertainya? Bila dan di mana sesi praktek? Ini maksudnya Tuan ingin melakukan perawatan atau ingin ikut pelatihan Tuan? Mohon maaf, mungkin bisa di on mic, dihidupkan mic-nya supaya jelas. Kalau untuk pelatihan, kita itu nanti saat latihan bersemuka atau tatap muka itu kita ada sesi prakteknya, Tuan dan Puan. Jadi nanti ada sesi praktek satu sama lain antar peserta. Tapi kalau ingin rawatan itu boleh nanti di luar jam atau di luar waktu latihan bersemuka ya, Tuan Bukhari. Nanti info lengkapnya mungkin kalau ingin rawatan bisa WhatsApp aja, chat personal ke admin, boleh ke saya, admin Anissa, atau ke admin Siska. Itu ya, Tuan Bukhari. Sudah cukup barangkali ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tuan Yusuf, dari Tuan Muhammad Yusuf. Apakah selepas pelatihan nanti boleh dipraktikkan terus atau ada amalan tertentu sebelum merawat pesakit? Baik, mungkin pertanyaan berikutnya boleh dibantu jawab lagi oleh master trainernya langsung ya. Gus Alam, silahkan Gus, boleh dibantu tanggapi. Baik. Jadi nanti setelah kita latihan ada pengijazahan ilmu TJA-TH supaya sanad kita nyambung kepada guru besar kita, karena memang TJA-TH itu murni penuman daripada guru besar kita yaitu Abuya Haji Emal Faisal Farid. Nanti akan saya ada sihat ijazah. Nah, setelah itu silakan diamalkan terus. Dan tidak ada wiridan tertentu, tidak ada puasa tertentu. Jadi simpel. Jadi tuan dan puan begitu habis pelatihan pulang ke rumah langsung diamalkan, Itu jadi nggak ada wiridan tertentu.
ilmu seperti itu butuh puasa beberapa tahun, beberapa bulan untuk bisa pengobatan. Tetapi kalau ini enggak ada wiridan tertentu, jadi siapa saja bisa. Jadi, nah ini kan TJATH itu kelebihannya kan bukan hanya untuk Muslim, untuk non-Muslim juga boleh. Jadi dipraktekkan langsung boleh, sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Dan insya Allah langsung bisa. Biasanya teman-teman Indonesia itu pertama bisa di tempat, yang kedua pulang itu biasanya Isya, habis Isya. Selepas Isya itu langsung praktek, langsung memberikan testimoni. Gus, Alhamdulillah bisa. Macam-macam itu testimoninya. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa semua. Demikian, Tenisa. Baik. Baik, terima kasih banyak Gus Alam untuk tanggapannya dan terima kasih juga Pak Tuan Yusuf untuk pertanyaannya. Jadi di kita itu di TJATH tidak ada wiridan-wiridan tertentu, tidak perlu amalan-amalan tertentu, tidak perlu puasa terlebih dahulu, tidak ada yang namanya booster energi atau pengisian kalau di Indonesia. Jadi kita murni belajar, setelah belajar lalu kita praktek. Gitu. Jadi justru praktek terus-menerus itu bagus, mengasah keilmuannya ya. Itu jadi tidak perlu booster energi ya buat dan buat. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan dilanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Puan Norilah. Energi penyembuhan itu diaktifkan macam mana? Macam mana boleh aktif? Nah, boleh silahkan tanggapannya dari para trainer. Mungkin dari Master Aziz atau Salam, boleh silakan Boleh. tanggapannya. Pertanyaannya itu, energi penyembuhan itu diaktifkan macam apa ya, macam mana boleh aktif. Jadi maksudnya mungkin untuk pengaktifan energi, sekali lagi ya, kami di sini tidak ada mentaukidkan kembali. Di TJATH itu tidak ada yang namanya pengaktifan apapun. Tidak ada amalan-amalan apapun. Tidak ada puasa. Tidak ada khodam. Tidak ada apapun, segalanya tidak ada. Cuman setelah pelatihan ya, hanya teknik saja yang ntar diajarkan bagaimana caranya ya, karena kita itu tidak tidak butuh pengaktifan, karena Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa kepada manusia itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang kita kalau melihat sejarah, dalam sejarah Nabi Sulaiman itu yang memindahkan singgasana Bilqis itu, jin Ifrit pun juga kalah ya, jin Ifrit pun juga kalah. Oleh siapa? Kalau jin Ifrit memindahkan singgasana kerajaan Bilqis itu hanya dengan sebelum Anda berdiri, singgasana Bilqis akan sudah nampak di hadapan. Tapi ada yang bisa melebihi dari kekuatan jin Ifrit, yaitu adalah yang bernama Asif ya. Bukan dari kalangan nabi, bukan dari kalangan rasul, hanya manusia biasa saja. Hanya manusia biasa saja beliau bisa melebihi kekuatan jin. Maka dari itu kita jangan takut lagi ya, jangan takut lagi, apalagi sudah belajar tetap cari alif dan th. Kita tidak ada istilah yang namanya kita takut penanganan non medis ya, jangan sampai takut kita itu. Justru mereka pun takut kehadiran kita. Mereka takut akan kehadiran kita. Jadi insya Allah kami tidak ada sebagai tambahan ya. Tok jari alif ini dan transcendental hypnosis sebagai tambahan ya, juga bisa untuk pengobatan jarak jauh. Banyak ya, di pusat itu ada beberapa pasien yang dari Malaysia juga yang ingin terapi jarak jauh. Nah, Tuan dan Puan ntar juga diajarkan bagaimana caranya menangani penyakit
medis, non medis dan juga psikis ketika dengan jarak jauh, terapi jarak jauh. Insya Allah. Bahkan penyakit-penyakit apapun juga bisa diterapi dengan menggunakan jarak jauh, ya, insya Allah dengan wasilah totok jari alif dan transcendental hipnosis. Mungkin gitu pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya jawabannya karena bahasanya ya 11-27 lah ya, 11-12 antara Indonesia dan Malaysia. Mohon maaf apa? Mohon maaf. Ketawa-ketawa itu admin tuh, 11-27. Bukan 11-12 ya, 11-12. 11-12 ya, 11-27. Baik, baik. Boleh, makasih. Kami silahkan. Terima kasih banyak Ustadz Aziz untuk tanggapannya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Puan Nurulillah ya. Kita 11-27 Puan. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Tuan Muhammad Yusuf. Setelah diijazah PJTH, apa boleh diijazahkan kembali pada istri dan anak? Untuk pertanyaan ini saya yang bantu tanggapi ya. Jadi khusus anak dan istri atau khusus suami dan anak itu boleh diijazahkan kembali, diajarkan kembali itu boleh supaya nanti di rumah itu bisa saling bantu ya untuk terapi atau perawatan satu sama lain. Tapi itu khusus untuk keluarga inti saja, artinya untuk anak dan istri, untuk suami dan anak itu boleh, tapi kalau untuk keluarga besar seperti adik, abang umpamanya atau apalagi ibu bapak mentua gitu ya, mertua itu gak boleh ya. Jadi khusus keluarga inti boleh. Itu Tuhan Muhammad Yusuf. Sepertinya cukup ya. Eh, Dari Tuan Suhaimi, jelas terima kasih Gus Nur Alam katanya. Baik, pertanyaan-pertanyaan di room chat semua sudah dibacakan dan sudah kami tanggapi. Barangkali masih ada pertanyaan lagi dari tuan-tuan lainnya, boleh on mic atau boleh ketik kembali pertanyaannya di room chat, silahkan. Paham, terima kasih. Sama-sama, Tuan Yusuf. Ada lagi barangkali pertanyaan lainnya dari tuan-tuan yang lain yang belum sempat ditanyakan, silahkan. Atau sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup ya, Teh Siska. Kak Siska, silahkan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan. Silahkan. Pengumuman dulu. Baik tuan-puan semuanya, bagi tuan-puan semua, untuk pelunasan, izin saya memberikan pengumuman. Untuk tuan-puan semua, bagi yang belum melakukan pelunasan atau yang masih deposit-deposit, itu kami berikan batas waktunya hingga hari Kamis, tanggal 20 Agustus. Jam 12 siang ya, tuan-puan semuanya. Jadi bagi tuan dan puan semua yang masih deposit atau belum lunas, tuan puan semuanya kami berikan batas waktunya sampai hari Kamis jam 12 siang ya. Karena bagi tuan puan semuanya yang tidak melunasi atau yang belum melunasi itu tidak masuk ke dalam ruangan ya atau ke dalam bilik latihan itu. Dan selanjutnya untuk pelatihan ini masih ada sisa 3 orang lagi ya tuan puan semuanya. Jadi masih ada 3 orang lagi bagi tuan puan semuanya yang belum mendaftar. Boleh silakan hubungi admin Indonesia maupun admin Malaysia yaitu Tuan Abu Zulkarnain ya begitu. Mungkin pengumumannya sekian, Tenisa sudah cukup.
Barangkali persiapan-persiapan, Kak Siska, boleh sekalian diinfokan apa saja yang perlu dibawa atau ranting pokoknya itu ukurannya berapa? Baik, untuk tuan-puan semuanya nanti jika untuk pelatihan nanti tuan-puan semuanya yang pertama itu harus disiapkan gunting kuku terlebih dahulu ya tuan-puan semuanya. Nanti kan ada sesi saling praktek sesama peserta. Nah, selanjutnya buku dan pulpen untuk catat mencatat. Dan yang ketiga pohon atau kayu ranting sekitar panjangnya 45 cm, boleh membawa. Dan juga oil ya, tuan-puan semuanya, oil nanti akan ada sesi saling praktek, begitu. Baik, Baik, terima kasih banyak Kak Mau tanya Siska. ranting tuh bagaimana? Dia punya rotan kah boleh ya? Atau boleh kena tuan, ranting? boleh. Oh gitu. Boleh, rotan boleh, ranting pokok apa saja bebas. Tapi ya kalau ada, diutamakan itu ranting pokok bidara, gitu Tuan Basri. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali melalui chat personal kepada admin ya Tuan dan Puan ya. Jadi untuk latihan bersemuka ini atau latihan tatap muka ini, kami membatasi atau mengehatkan ya bahasa Melayunya. Jadi terbatas hanya untuk 50 peserta saja. Dan untuk saat ini, peserta yang sudah mendaftar itu sudah ada 47 orang. Jadi slot atau seat yang tersedia bagi tuan dan puan yang belum mendaftar sama sekali itu hanya tinggal 3 seat lagi, 3 slot lagi ya, hanya untuk 3 orang lagi. Jadi bagi tuan dan puan yang belum sempat mendaftar, silahkan bisa sesegera mungkin mendaftar karena siapa cepat dia dapat ya. Kalau sudah terpenuhi sampai 50 seat, itu kita sudah close pendaftarannya, tidak bisa terima pendaftar baru lagi. Jadi bagi tuan dan puan, silakan yang belum mendaftar hanya untuk 3 orang lagi slot yang tersedia. Nanti bisa langsung chat personal ya untuk mendaftarnya, chat personal ke admin Indonesia, saya Anissa atau ada Kak Siska, atau bisa juga ke admin Malaysia langsung ada Tuan Gadula. Ya, nama WhatsApp-nya itu Tuan Abu Zulkarnain. Baik, ini dari room chat ada Tuan Yusuf, ranting, buku, nota, dan apa lagi? Sudah cukup ranting, buku, pulpen, atau apa bahasa Malaysianya alat tulis, kemudian oil, dan juga potong kuku. Itu saja, Tuan Yusuf, potong kuku supaya nanti saat sesi praktek tidak menyakiti kawan antar peserta atau teman prakteknya gitu ya, Tuan Yusuf. Baik, saya rasa sudah cukup semua pertanyaannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, barangkali masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali di grup, di kumpulan WhatsApp saat besok kumpulan WhatsApp-nya sudah buka, sudah open, atau bisa chat personal ke kami, para admin ya, Tuan dan Puan. Terima kasih banyak untuk Tuan dan Puan semua yang sudah hadir pada Zoom malam ini, pada pertemuan malam ini. Semoga semua pemaparan dari para trainer, semua testimoni atau pengalaman sharing-sharing dari para trainer semuanya bermanfaat untuk kita semua, para pendengarnya ya Tuan dan Puan ya. Semoga kita semua juga Allah berikan kesehatan selalu supaya nanti bisa berkumpul semua di Kota Kinabalu. Nah, selanjutnya boleh dilanjut dengan closing statement dari trainer offline Sabah Malaysia. Silakan Gus Nur Alam. Ya, puan dan puan semuanya, semangat kita, jaga keikhlasan kita nanti dalam menuntut ilmu, karena ini termasuk ilmu fardu kifayah. Terus, jangan ada keraguan, bisa apa enggak, bisa apa enggak. Insya Allah bisa, bahkan insya Allah bisa di tempat. Terus, jangan ragu bahwa ilmu ini ilmu yang betul-betul syar'i, jadi tidak ada unsur
klinik, tidak ada unsur khodam, isian dan lain sebagainya. Jadi murni teknik, tapi dasarnya luar biasa. Jadi nggak usah keraguan ini takut sesat kan? Karena memang wajar kan belum kenal. Tapi kan kalau sudah mengenal, yakin seyakin-yakinnya 100% tidak ada satupun nanti materi yang menyimpang dari ajaran Islam. Luar biasa nanti insya Allah. Tetap semangat, insya Allah ketemu hari Sabtu yang akan datang insya Allah. Ya. Demikian Teh. Baik, terima kasih banyak Bu Salam. Selanjutnya barangkali ada closing statement dari trainer pusat Totok Jari Alif, yaitu di Kota Bandung, Indonesia. Ada Master Ustadz Abdul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya, tidak dalam Al-Quran tapi dalam hadis qudsinya. Ana inda dhanni abdi bi. Akulah sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan wasilah totok jari alif menangani penyakit medis, non medis ataupun juga psikis, kita pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit itu akan mudah dan ringan sekali. Kalau kita berhusnuzon sembuh, insya Allah pasien pun akan sembuh. Kalau misalkan kita ragu dengan keilmuan ini, maka hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Maka kita harus menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan bimbang, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang besar, semuanya kecil menurut Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian closing statement dari saya, Abdul Aziz Afandi, Master Trainer dan juga terapis di pusat ya di Bandung. Mudah-mudahan Puan dan Tuan hikmat ya ketika di kelas mempelajari Totok Jari Alif ini dan bisa mudah-mudahan menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk para master trainer dan juga semua tuan dan puan yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam Zoom malam ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, supaya nanti juga bisa berkumpul semua di kota Kinabalu ya. Sampai jumpa tuan dan puan, kita akhiri acara malam ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa, insyaallah.